Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iza Khalifah Pradana, NIM 019 dari kelas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara drum brake atau rem tromol dengan disc brake atau rem cakram. Untuk yang pertama, kita masuk ke drum brake atau rem tromol pada sepeda motor. Ya, kita di sini mengambil contoh pada sepeda motor. Pada penjelasan awal tentang rem tromol, yaitu pada rem tromol kekuatan tenaga pengereman atau daya pengereman yang kita dapat untuk memberhentikan suatu sepeda motor kita dapat dari sepatu rem atau yang pasarannya bisa dibilang kampas rem. Kampas rem yang diam menekan permukaan tromol yang berputar bersama dengan roda. Permukaan tromol ini biasanya bergabung dengan velg ataupun dengan hub jari-jari. Oke, untuk konstruksi drum brake atau rem tromol saya mengambil contoh sepeda motor matic pada umumnya karena hampir sama. Nah, di sini ada dash seal, return spring, brake arm, bout brake arm, adjusting nut, joint pin, brake cable, ada dash seal lagi, brake cam, shoe spring, dan brake shoes. Nah, brake shoes ini yang biasa kita sebut kampas rem. Nah, permukaan tromol dia untuk rem matic biasa bergabung dengan velg belakang. Nah, cara kerjanya di sini brake cable akan di saat kita menarik tuas rem, brake cable akan menarik brake arm ini. Nah, brake arm ini akan memutar brake cam sehingga kampas rem yang ada ini menjadi lebih lebar. Nah, dengan melebarnya kampas rem ini, maka kampas rem akan menekan permukaan tromol yang pada velg belakang sehingga terciptanya gesekan. Karena gesekan yang terjadi antara kampas rem dengan permukaan itu akan menyebabkan kecepatan semakin melambat. Kecepatan sepeda motor yang kita kendarai akan semakin melambat karena gesekan yang tercipta dari kampas rem dan permukaan rem tromol. Lanjut kita ke jenis-jenis drum brake atau rem tromol. Di sini ada dua menurut konstruksinya. Pertama ada single leading shoe type dan double leading shoe type. Nah, bisa dilihat perbedaannya terletak pada jumlah cam yang bekerja untuk membuka kampas rem semakin melebar. Biasanya yang single leading ini untuk motor-motor di bawah 150 cc ke bawah, untuk 150 cc ke atas. Namun biasanya itu untuk motor keluaran seri lama, sementara seri baru sudah pada menggunakan disc brake. Oke, nah dari dua jenis ini yang masih sering digunakan adalah single leading shoe type, karena untuk motor-motor atau sepeda motor yang keluaran terbaru tapi cc-nya rendah masih menggunakan ini. Memang kebanyakan mulai 125, 150 sudah pada menggunakan jenis rem tipe disc brake. Memang rata-rata motor matic dengan cc 150 sudah banyak yang menggunakan sistem pengereman dengan jenis disc brake. Nah, rem tromol ini memang rem yang bisa dibilang kuno karena teknologi bisa dibilang sudah ketinggalan dibanding disc brake. Namun di selanjutnya ini kita melihat walaupun dengan kunoan drum brake atau rem tromol, tapi itu terdapat keuntungan tersendiri dari rem tromol. Yang pertama, rem tromol tidak mudah masuk debu atau kotoran dari luar karena
karena sistem pengereman ini memang sistem pengereman tertutup. Jadi sangat sedikit celah untuk debu atau kotoran masuk ke dalam sistem pengereman. Lalu kinerja pengereman yang lembut. Jadi rem tromol itu penggunaannya bisa dibilang lembut. Jadi tidak di saat kita mengerem tidak langsung tiba-tiba berhenti. Jadi ada jarak agar kita lebih dapat menguasai kendaraan. Keuntungan drum brake selanjutnya itu dapat menahan beban berat. Ya, di sini rem tromol memang dianggap dapat menahan beban berat. Contohnya tidak hanya di sepeda motor, bahkan bus ataupun truk-truk besar sekarang yang membawa beban berat juga masih menggunakan sistem rem tromol. Lalu keuntungan selanjutnya dari rem tromol ialah ongkos produksi yang lebih murah. Lanjut masuk ke kerugian dari drum brake atau rem tromol. Ya, untuk poin pertama kita dapat melihat rem tromol ini dirasa kurang pakem. Ya, memang dibandingkan dengan teknologi disc brake sekarang, rem tromol bisa dibilang kurang pakem. Lalu waktu perbaikan lebih lama. Kenapa bisa lebih lama? Karena sistem pengereman yang menggunakan rem tromol atau drum brake ini sistem pengereman yang tertutup. Lalu sehingga untuk misal kita apabila memang pada rem tromol ini dibutuhkan waktu perbaikan yang lebih lama. Kenapa? Karena sistem pengereman ini menggunakan sistem pengereman yang tertutup. Misalkan apabila kita ingin mengganti kapas rem pada motor Honda Vario terbaru, langkah pertama pasti kita harus melepas knalpot. Lalu langkah kedua, kita harus melepas arm kanan. Lalu setelah melepas arm kanan, barulah kita dapat melepas ban. Dengan melepas ban dan velg, barulah kita dapat melihat sistem pengereman rem tromol itu pada Honda Vario. Kerugian selanjutnya itu rentan karat pada bagian dalam. Nah, rentan karat ini sering terjadi pada shoe spring atau per dari kampas remnya, bisa dari brake camnya juga rentan korosi. Lalu pada permukaan rem tromol itu juga sering mengalami korosi. Efisiensi pengereman kurang baik. Ya, seperti sudah saya jelaskan, ini hampir sama dengan poin pertama, yaitu kurang pakem. Memang kalau dibandingkan dengan sistem pengereman disc brake memiliki keunggulan masalah efisiensi pengereman yang lebih baik daripada rem tromol. Oke, kita masuk ke bagian 2 atau disc brake atau rem cakram pada sepeda motor. Nah, konstruksi rem cakram pada umumnya terdiri atas cakram atau disc rotor yang terbuat dari besi tuang yang berputar dengan roda bahan gesek yang menjepit dan mencakram cakram, serta kaliper rem yang berfungsi untuk menekan dan mendorong bahan gesek sehingga diperoleh daya pengereman. Lalu untuk komponen-komponen utama dari disc brake atau rem cakram, di sini ada 6 yang utama. Yang pertama, yang bawah ini ada kaliper, lalu ada minyak rem, ada selang rem, ada cakram atau disc rotor, ada master rem, dan ada kampas rem. Oke, masuk ke jenis-jenis kaliper. Nah, untuk rem disc brake ini atau rem cakram ini berbeda ya dengan rem tromol yang bisa dibilang hanya itu saja.
Nah, pada rem disc brake, tiap komponennya ini bisa diganti-ganti ataupun dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Yang pertama ini bisa dengan merubah kaliper. Nah, kaliper sendiri ini banyak jenisnya, mulai dari 1 piston, 2 piston, dan 4 piston. Di mana bisa kita menentukan pistonnya? Nah, di tengah situ, nah terlihat itu ada lingkaran, itulah namanya piston. Nah, di situ terlihat hanya satu, tapi dengan ukuran yang cukup lebar. Nah, itu 1 piston. Sementara yang tengah terdapat 2 piston, ya, juga terlihat. Lalu yang keempat ini 4 piston. Bagaimana bentuk 4 piston? Sejatinya ini adalah 2 piston yang digabung. Nah, untuk jenis 1 piston, 2 piston ini yang bergerak pistonnya hanya 1. Jadi bagian kaliper sebelahnya ini paten dan tidak bisa bergerak. Jadi hanya sebagai dudukan dari kampas rem. Sama seperti 2 piston. Nah, sementara 4 piston kanan kirinya sama-sama menekan. Jadi tidak ada badan kaliper yang mati atau paten atau yang tidak bergerak. Nah, pada 4 piston ini dua-duanya terdapat saluran sehingga piston dapat bergerak, saling berlawanan untuk menjepit disk rotornya atau cakramnya. Lalu untuk disk rotor, di sini terlihat sepele, tapi ternyata banyak pilihan dari disk rotornya. Yang pertama fix, semi floating, dan floating. Untuk fix biasanya dipakai untuk motor-motor keluaran terbaru yang sisinya rendah, mulai dari 150 ke bawah. Nah, perbedaannya ialah dari bentuk tapak cakramnya yang untuk dijepit oleh kampas rem itu bersatu dengan rangka atau dudukannya. Nah, sementara yang semi floating biasanya mulai digunakan pada motor 250 cc ke atas. Hanya saja disc brake atau rotor itu dibuat mengambang. Jadi ada 2 baut. Yang pertama baut dudukan, yang kedua yaitu baut dari dudukan ke rotornya. Lalu lanjut ke disk rotor yang model floating. Untuk yang model floating ini hampir sama prinsipnya dengan semi floating, hanya saja ini lebih sering digunakan pada motor-motor balap, motor dengan cc besar biasanya menggunakan disc brake model floating ini. Lanjut, brake fluid atau minyak rem, biasa orang menyebut. Nah, di sini walaupun hanya minyak, bisa dibilang hanya minyak, tetapi di sini memiliki berbagai jenis, mulai dari .3, .4, .5, .5.1. Apa yang membedakan? Yang membedakan ialah titik didih dari tiap-tiap minyak. Nah, karena disc brake ini memanfaatkan gesekan antara kampas rem dengan disc rotornya. Nah, gesekan kan pasti akan menimbulkan panas. Nah, disinilah poin utama dari sistem pengereman disc brake. Di sini sistem pengereman tidak boleh salah memilih minyak rem. Apabila salah memilih minyak rem pada kendaraan kita, pada motor kita yang sering menggunakan rem dan menimbulkan panas, maka kita perlu memilih minyak rem dengan dot yang ukuran lebih tinggi. Kenapa dilarang memilih yang paling rendah? Nah, karena apabila minyak rem telah melewati titik didihnya, maka akan menimbulkan uap yang berisi udara. Sementara syarat untuk melakukan pengereman
pada rem disc brake tidak boleh ada udara. Kenapa? Karena apabila ada udara, di saat kita menekan tuas rem, maka sistem pengereman tidak akan bekerja secara maksimal karena ada udara yang terperangkap pada sistem pengereman. Semakin tinggi nilai dot, semakin tinggi pula nilai titik didihnya. Semakin tinggi dot juga semakin berbahaya untuk bagian bodi dari sepeda motor. Kenapa? Karena minyak rem ini bersifat korosif pada cat, sensitif sama cat. Jadi apabila minyak rem tumpah ke bodi, segera menyiram dengan air. Karena apabila dibiarkan, cat pada kendaraan bermotor akan luntur. Lalu masuk ke brake pad atau kampas rem. Nah, ternyata kampas rem yang terlihat sepele itu banyak berbagai macam. Ada organik, keramik, dan metalik. Nah, bisa dilihat perbedaannya dari segi harga. Organik memang lebih murah, tapi untuk performa atau daya pengereman sangat kurang, namun tidak terlalu berisik apabila kita melakukan pengereman. Lalu untuk yang keramik ini merupakan seri paling tinggi atau bahan yang paling bagus untuk melakukan pengereman. Bisa dilihat dari nilai performa yang sangat baik. Akan tetapi dari sisi harga, kampas rem dengan bahan seramik memiliki harga yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari organik dan metalik. Akan tetapi rem seramik memiliki tingkat kebisingan yang rendah, sementara metalik harganya di tengah-tengah antara organik dan seramik dengan daya pengereman yang cukup baik. Akan tetapi di saat kita melakukan pengereman menimbulkan suara yang cukup berisik, sehingga nilai dari masalah kebisingan ini sangat buruk. Lanjut kita ke jenis-jenis brake line atau selang rem. Selang rem di sini ada dibagi menjadi dua berdasarkan konstruksinya. Yang pertama menggunakan rubber atau karet, jadi sepanjang saluran ini hanya tertutup karet atau dengan bahan karet. Sementara braided di sini dalamannya sama menggunakan karet, akan tetapi dilapisi biasanya menggunakan kawat baja atau stainless steel agar tidak memuai. Nah, disinilah keuntungan dari kita menggunakan selang rem berjenis braided, di mana selang rem di sini akan lebih awet karena tertutup atau terlapisi dengan stainless steel dan akan meminimalisir dari pemuaian dari minyak rem. Lanjut kita masuk ke jenis-jenis master cylinder. Ya, master cylinder atau tuas rem yang biasa kita pegang. Di sini ada aksial dan radial. Perbedaannya yaitu dimana pada saat kita menarik tuas rem, nah posisi piston mendorong minyak rem itu searah dengan handlebar. Ini yang biasa sering kita gunakan mana motor pabrikan yang masih di bawah 250 cc. Nah, untuk aksial ini lebih sering kita gunakan atau sering kita jumpai di motor-motor yang beredar di Indonesia. Lalu untuk yang radial, itu perbedaannya terletak pada posisi piston, yang mana perbedaannya itu 90 derajat antara handlebar atau stang. Jadi posisi piston atau gerakan dari tuas ini akan sejajar dengan gerakan piston menekan minyak rem. Lalu keuntungan dari disc brake adalah membutuhkan lebih sedikit tenaga untuk menghentikan kendaraan. Ya, pertama ya karena efisiensi masalah pengereman dibanding rem tromol memang disc brake lebih baik. Lalu menghasilkan sedikit
panas dibanding dengan rem tromol. Kenapa? Karena sistem pengereman disc brake itu terbuka sehingga panas lebih cepat keluar, langsung keluar ke udara. Yang selanjutnya ialah kemudahan perawatan karena rem cakram berada di luar pelek roda. Ya, di sini juga merupakan keuntungan di mana kita efisiensi waktu masalah penggantian dari kampas rem ataupun part lainnya. Ini mendingin lebih cepat ya karena posisi disc brake yang di luar langsung berhubungan dengan udara bebas. Lalu kerugiannya apa? Yang pertama, lebih mahal. Pasti biasanya motor apabila menggunakan sistem rem disc brake depan belakang pasti akan lebih mahal. Lalu lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan rem cakram. Lebih banyak keterampilan ini kita perlu lebih banyak feeling terhadap bagaimana cara kita mengerem. Lanjut, kerugiannya jika ada udara di dalam sistem rem cakram, ini dapat menimbulkan masalah rem. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada sistem rem tidak boleh ada udara karena rem tidak akan bekerja secara efektif. Lalu kerugian selanjutnya ialah masalah perakitan. Perakitan rem cakram memiliki lebih banyak bagian. Ya, seperti yang kita lihat perbedaannya rem cakram dengan rem tromol, rem cakram ini lebih banyak komponen-komponen yang bisa dipisah-pisah. Nah, itu yang membuat waktu dalam perakitan lebih lama dan lebih kompleks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.